balik lagi di channel aku, Puja Alingga. Di video ini aku akan bahas tentang sejarah sepatu hak tinggi yang awalnya dibuat untuk kaum pria. Tapi sebelum itu aku mau teman-teman untuk like, comment, and subscribe channel ini agar bisa membantu berkembang menjadi lebih baik. Kalau membahas sepatu hak tinggi, pasti yang di pikiran kita itu adalah wanita cantik yang mengenakan dress. Namun sebenarnya sepatu hak tinggi itu awalnya diciptakan untuk kaum pria, bukan wanita. Menurut sejarah, sepatu hak tinggi atau biasa disebut high heels sudah ada pada zaman peradaban Mesir kuno, yaitu tepatnya sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Pada masa ini, sepatu hak tinggi hanya digunakan pada saat upacara keagamaan. Karena menurut orang Yunani kuno, semakin tinggi tumit maka akan semakin dekat dengan para dewa. Sepatu hak tinggi pertama kali yang terlacak adalah milik seorang aktor Yunani kuno yang disebut dengan kothorni. Jadi sepatu ini beralaskan kayu atau gabus yang setinggi 4 inci. Semakin tinggi tumitnya, maka semakin tinggi pula karakternya. Lalu sepatu hak tinggi mulai populer di kalangan orang-orang Persia pada abad ke-9. Pada masa ini sepatu hak tinggi biasanya dipakai oleh prajurit-prajurit untuk menunggang kuda. Karena ada hak tingginya, maka memudahkan mereka untuk mengunci kaki mereka di bantalan tunggangan kudanya. Dan tentunya saat berperang, prajurit menunggangi kuda sambil memanah dan sambil berperang. Hal ini memudahkan mereka karena ada high heels yang mengunci kaki mereka di sadel yang terdapat pada kuda tersebut. Selanjutnya pada abad ke-15, orang-orang Eropa mulai menyukai gaya orang-orang Prancis ini dan mereka mulai meniru sepatu hak tinggi. Kemudian di Eropa, sepatu hak tinggi memiliki status tersendiri terutama bagi Raja Prancis. Salah satu contoh paling terkenal di sini adalah King Louis XIV, di mana dia mengenakan sepatu hak merah. Terlihat sepatunya. Jadi pada tahun 1700-an, King Louis ke-14 menggunakan sepatu hak tingginya berwarna merah yang berarti simbol kebangsawanan. Dan karena tubuhnya berbadan pendek, maka dari itu dia memakai sepatu hak tinggi. Bahkan ia memerintahkan bahwa hanya keluarga kerajaan saja yang boleh memakai sepatu hak tinggi. Rakyat jelata tidak boleh memakai sepatu tersebut. Lalu di era yang sama, para perempuan meminta kesetaraan agar dapat memakai sepatu hak tinggi seperti yang dilakukan oleh para kaum pria. Lalu setelah dikeluarkannya dekret bahwa perempuan boleh menggunakan hak tinggi, hal itu tujuannya hanya untuk agar gaun yang mereka pakai tidak menyentuh tanah karena panjangnya gaun perempuan saat itu. Dan juga perempuan agar tidak menari karena di masa itu menari bagi perempuan adalah suatu hal yang tercela. Contoh pertama yang tercatat sebagai perempuan memakai high heels pertama kali yaitu Ratu Catherine de Medici. Dia memiliki tinggi badan hanya 150 cm, maka dari itu di hari pernikahannya ia ingin terlihat lebih tinggi. Lalu pemakaian hak tinggi untuk wanita sempat dilarang dengan alasan banyak wanita yang terjatuh saat memakai hak tinggi dan wanita hamil yang jatuh sehingga keguguran memakai hak tinggi. Dan beberapa alasan lain menyebutkan bahwa wanita terlihat sebagai pelacur dikala itu saat memakai hak tinggi. Lalu entah bagaimana peraturan tersebut akhirnya dicabut dan semua orang berhak memakai sepatu hak tinggi termasuk rakyat jelata. Pada akhirnya kaum pria mulai berhenti menggunakan sepatu hak tinggi di abad 1800-an dikarenakan agar membedakan antara pria dan wanita. Tadi sejarah singkat mengenai sepatu hak tinggi yang awalnya digunakan untuk kaum pria. Jadi gimana menurut teman-teman? Gak nyangka ya awalnya sepatu hak tinggi yang biasa digunakan oleh wanita-wanita cantik dulunya itu dibuat untuk kaum pria. Dan bahkan sampai sekarang pun kaum pria masih memakai sepatu hak tinggi. Contohnya seperti pantofel ya, meskipun nggak terlalu tinggi haknya. Dan sejak saat itu para desainer-desainer sepatu mulai menggila untuk mendesain sepatu hak tinggi menjadi berbagai macam jenis. Sampai saat ini sepatu hak tinggi untuk wanita mengalami berbagai jenis perubahan yang dilakukan oleh desainer-desainer yang dengan menggebu-gebunya mereka mendesain sepatu yang unik bahkan dapat melukai kaki kita. Cukup sekian video aku kali ini. Sampai ketemu di next video.